Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Trader. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang aku dengan twin flameku. Bisa menikah atau hubungan ini hanya sebagai pembelajaran aja. Ya, oke, sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif energinya. Artinya tidak semua orang akan cocok dan resonate dengan pembacaan yang kubaca. Dan energi ini juga bisa kebolak-balik ya, so ambil aja yang resonate yang mana. Oke, apabila kalian ingin private reading secara akurat, kalian bisa hubungin aku via WhatsApp di description box ya. Ini ada 3 file. File pertama, be willing to forgive. Oke, lalu file kedua ada release ya. Lalu file yang terakhir ada twin flame ya. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file yang pertama ya. Be willing to forgive. Kita lihat jamnya ya. Oke, dari zodiaknya ada Libra lagi, ada Aquarius, dan ada Pisces ya. Inisial namanya ada V, ada Q, ada W, dan ada U ya. Ini bisa untuk kamu jamnya atau untuk twin flame kamu ya. Apabila tidak ada di sini, coba dari kartunya kamu cek dan dengerin aja ya, biasanya terpanggil. Oke, aku buka kartunya. File pertama, apakah aku dengan twin flameku ini bisa menikah ataukah hubungan ini sebagai pembelajaran aja? Kalau aku lihat di sini, hubungan kamu dengan twin flame kamu ini kayaknya cukup menyakitkan ya. Udah sering banget ditempa oleh keadaan-keadaan yang bener-bener kayak ngebuat kamu dengan twin flame kamu itu kayak yang jadi toksik ya. Kayak hidup kamu tuh kayak udah capek ya. Dianya ini gimana ya, ketika dia kembali ke kamu, twin flame kamu kembali, nanti nggak lama dia pergi ya. Jadi hubungan ini tuh kamu dengan twin flame kamu tuh kayak yang nggak maju-maju sebenarnya. Jadi kayak yang ngeliatnya ini kayak yang toksik ya, diem di tempat, tidak ada kemajuan, yang ada hanya pergi balik, pergi balik, pergi balik, pergi balik, ayo aja begitu. Tidak ada perubahan antara kamu dengan twin flame kamu. Sebenarnya kamu menginginkan perubahannya, tapi perubahan tersebut kayak yang gak pernah terjadi ya, kayak yang gitu-gitu aja. Dan sampai kamu merasa hubungan twin flame kamu tuh kayak yang gak bisa bersama ya. Dan sesuai dengan tema readingan aku, hubungan kamu dengan twin flame kamu ini hanya untuk sebagai pembelajaran aja ya, tidak untuk menikah ya. Jadi untuk kamu dan dia, supaya mengerti tentang kehidupan, supaya mengerti menjadi pribadi yang baik, pribadi yang positif. Itu yang semesta mau. Makanya mungkin semesta menurunkan twin flame untuk kamu dan dia sehingga bisa bertemu dalam kehidupan ini. Cuman pertemuan kalian berdua ini hanya untuk sebagai pembelajaran ya, tidak lebih dari itu. Karena hubungan kamu ini dengan twin flame kamu terlalu toksik, dan aku melihat jadinya kayak kamu ya, sang feminim yang sangat tersakiti ya. Kamu yang sering disakitin berkali-kali, kamu yang kadang-kadang ya wajar lah kalau kita mengharapkan twin flame menjadi jodoh kita ya.
Aku pun juga terkadang mengharapkan akan hal itu, tapi tidak setiap saat, tidak setiap orang akan berjodoh dengan twin flame-nya. Dan semakin lama aku bersadar bahwa aku kayaknya dengan twin flame aku ini kayaknya toxic. Ya, pertemuan aku dengan dia ini banyak gimana ya? Banyak nggak bagusnya, negatifnya, seperti itu. Sama seperti kalian ini, ya. Three of Swords, kamu benar-benar sangat tersakiti loh. Kayaknya kamu udah nyimpen rasa sakit itu, kayak yang kamu pendam ya. Kamu pendam terus. Tapi kamu kayak yang berusaha tegar di sini. Berusaha tersenyum di depan orang-orang. Kamu yang kayak berusaha memaafkan atas perilaku twin flame kamu ya. Kamu yang selalu seperti itu. Sebenarnya aku lihat kamu ini nggak dendam sih dengan twin flame kamu ya. Kamu bisa memaafkan dia. Cuman dianya yang selalu nyakitin kamu. Dan aku berharap ya, kamu bisa melepas dia. Ya, lepaskan dia. Karena hubungan ini hanya untuk sebagai pembelajaran aja. Ya, sepertinya kamu juga udah tahu tanpa aku bilang bahwa kamu sebenarnya udah menyadari di sini. Ya, hubungan kamu dengan twin flame kamu ini toksik. Kamu yang sering disakiti. Biasanya kalau twin flame itu kalau disakitin ada waktunya ya. Nanti mereka berdua akan ada pertemuan ya. Ketika pertemuan, nanti dari sang maskulin akan berubah menjadi pribadi yang baik dan akan kayak yang ngejar-ngejar kamu. Tapi di sini hubungan kamu dengan twin flame kamu kayak acak-acakan seperti itu. Ya, tidak ada jalan keluarnya. Jadi kayak gitu-gitu doang, diem di tempat. Nah, sebenarnya kamu juga udah sadar ya bahwa kamu dengan twin flame kamu ini sebenarnya nggak bisa bersama. Tapi hanya untuk pembelajaran aja. Tapi kamu sadari akan hal itu dan kamu berani memaafkan dia sebagaimana dia pernah menyakiti kamu ya. Luar biasa sekali kamu ya. Amin. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file kedua atau file ketiga ya. Oke, aku lanjut ke file kedua, rilis. Oke, kita lihat dari jamnya. Oke. Zodiaknya ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, dan ada Aries. Inisial namanya ada M, ada H, ada A, dan C ya. Ini A sama C ini dari kemarin aku nggak bisa lepas, susah banget ya. Oke ya. Apabila inisial cam kamu nggak ada atau twin flame kamu cam zodiaknya nggak ada, coba cek aja dari kartunya. Bisa dari kartunya ketangkep energinya ya. Oke, file kedua rilis. Apakah hubungan twin flame ini bisa berjodoh menikah atau hanya untuk sebagai pembelajaran aja? Kalau ditanya dari secara energinya, hubungan kamu dengan twin flame kamu ini hanya untuk pembelajaran ya. Ini yang kulihat. Kamu harus berani melepaskan dia. Karena aku lihat ini dia bukan yang terbaik untuk kamu. Meskipun dia twin flame kamu, tapi dia bukan yang terbaik untuk kamu. Saya tahu melepaskan twin flame itu sulit dan susah. Saya tahu energinya itu seperti apa, besar kan. Tapi aku melihat jodoh kamu ini bukan twin flame kamu ya. Sebenarnya jodoh kamu ini adalah soulmate-nya kamu, bukan twin flame. Dan aku lihat juga hubungan kamu ke depannya, kalau kamu mau maksain dengan twin flame kamu, kalau kamu nih mau maksain hubungan kamu dengan twin flame kamu, ke depannya ya nggak ada jalan. Ya, emang ada awal yang baru,
Tapi awalnya ini kayak kamu ini melihat ke arah jurang, gimana sih? Tidak bisa berkomitmen. Ya, misalnya nih kamu nih maksain keadaan bahwa kamu dengan twin flame kamu harus berjodoh, harus bersama. Ya udah, kamu berusaha di sini. Kamu berusaha, akhirnya kamu dengan dia bersama. Tapi kedepannya itu akan sulit untuk komitmennya. Ya, kamu tahu jurang itu seperti apa. Nah, kesananya tidak ada jalan. Karena emang bagian pembelajaran untuk twin flame kamu, bukan untuk menikah. Ya. Dan kamu harus sadari akan hal itu. Dan aku lihat kamu kayaknya sulit banget buat lepasin dia. Kenapa? Kamu sulit buat lepasin dia, masih belum bisa. Jadi kayak kamu ini dari koneksinya tuh masih kayak yang, kayak masih yang inget-inget dia terus ya. Jadi tuh dari secara energinya ketariknya itu loh, ketarik banget. Saya tahu kok twin flame tuh kayak gitu. Dari energinya ketarik banget, ya. Dan kamu memang sulit untuk melepaskan energi yang seperti itu. Tapi kamu harus bisa. Itu hanya butuh proses, hanya butuh waktu. Ya. Gini aja, kalau kamu ketika dalam keadaan ketarik energinya seperti itu, ya sudah. Coba perlahan-lahan kamu bicara dengan diri kamu sendiri. Kamu bebaskan rasa ingin bersama dengan twin flame kamu. Ya, kamu lepaskan dia. Dan kamu bilang, supaya twin flame kamu ini bisa menemukan orang yang cocok untuk dia. Semoga twin flame kamu ini bisa berbahagia. Ya, lepaskan dia. Kalau aku caranya begini, aku bilang ke diri aku setiap aku berdoa, meditasi, bahwa aku melepaskan twin flame aku. Ya, urusan jodoh atau tidaknya jodoh dengan twin flame kamu itu di tangan semesta. Ya, aku bilang seperti itu. Aku lepaskan twin flame aku berharap bahwa twin flame aku ini bisa berbahagia dengan yang menjadi pasangannya, dan aku memaafkan apa yang dia pernah perbuat ke saya, meskipun hal tersebut sangat menyakitkan untuk aku. Ya, kamu lepaskan dia, bicara seperti itu, tapi dari hati yang terdalam. Kalau kamu masih ada niatan sedikit aja belum bisa melepaskan dia, itu akan sulit untuk kamu ke depannya. Ya, gimana kamu mau bertemu dengan soulmate kamu kalau kamu seperti ini terus? Ya, butuh proses memang, butuh waktu memang, tapi kalau tidak kamu coba, ya kagak bakalan lepas-lepas. Ya, itu dia. Lalu untuk masalah jodoh atau tidaknya, aku lihat sih secara energi tidak berjodoh ya, hanya untuk sebagai pembelajaran aja. Tapi siapa tahu ke depannya semesta memperjodohkan kalian berdua. Ya, intinya kalau kalian ingin bersama dengan twin flame, itu tuh kayak yang kamu tuh membebaskan dia. Tuh kayak kamu tuh kayak nggak boleh terperangkap oleh energi ini. Ya, nggak usah mikirin twin flame kamu ini harus jadi jodoh kamu atau enggak. Nggak usah pusingin. Tapi kamu lepaskan aja dia. Ya, seperti itu. Dan aku ngelihat sih ke depannya, memang kamu masih kayak nunggu-nunggu twin flame kamu ya, masih berharap. Dan di sini aku ngeliat kamu kayak yang sedih. Ya, kamu sedih. Di depan kamu tegar, tapi di belakang kamu sedih. Masih nungguin dia buat datang kembali ke kamu. Tapi nyatanya dia nggak pernah kembali ke kamu. Ya, sekarang kamu lepaskan dia ya, berikan dia kebahagiaan untuknya. Belajar melepaskannya dia. Oke, itu aja untuk file kedua. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file yang lain ya. Oke, yang terakhir file ketiga, twin flame. Kita lihat dari camnya ya. Dari cam zodiaknya ada Aries, Aquarius,
ada Capricorn, dan ada Leo. Ya, inisial namanya ada N, ada U, ada Z, dan ada G. Ya, ini untuk chartnya kamu atau twin flame-nya kamu ya. Bila tidak ada di sini, coba kamu dengerin aja dari kartunya. Biasanya terpanggil dari kartunya. Oke, file ketiga. Apakah kamu dengan twin flame kamu berjodoh menikah atau hanya untuk sebagai pembelajaran aja? Kalau file ketiga, aku lihat di sini. Tunggu ya, aku lihat dulu energinya. Kalau aku lihat secara energinya, kamu dengan twin flame kamu memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Ya, jadi file ketiga ini memang bagus ya. Kongrat kalau kamu memang twin flame kamu ini adalah jodoh kamu. Ya. Karena kamu bisa merubah sifat kamu dan sifat dia. Dan kamu bisa memahami bahwa hubungan twin flame ini seperti apa. Dari secara kepribadian kamu berubah menjadi lebih spiritual, menjadi lebih baik, dan sebagainya. Dan kamu menyadari hubungan twin flame seperti itu. Ya. Dan aku lihat juga kamu bisa memaafkan dia yang pernah menyakiti kamu. Kamu juga berani di sini, tidak seperti file kedua, tapi di file ketiga kamu ini berani untuk melepaskan twin flame-nya kamu. Kamu berani melepaskan dia, membebaskan hati kamu bahwa hubungan twin flame ini hanya untuk sebagai pembelajaran. Ya, kamu memang menyadari akan hal itu. Dan kamu melepaskan dia, membiarkan bahwa twin flame kamu akan berbahagia dengan pasangan yang lain. Ibarat itu tidak mengharapkan, ya. Dan kamu juga pelan-pelan bisa melepaskan energi. Ya, energi atau ikatan yang tarik-menarik seperti itu. Kamu sudah mulai bisa melepaskan hal semacam itu. Jadi kayak kamu ini bisa melepaskan twin flame kamu ya. Jadi tidak terlalu mengharapkan. Jadi banyak pelajaran yang kamu dapatkan di sini. Dan it's good. Semesta melihat kamu. Semesta melihat dan kamu diberikan kebahagiaan. Ya, Tuhan memberikan bahwa twin flame kamu ini adalah jodohnya kamu. Ya. Perlahan tapi pasti. Tapi kamu perlu proses ujiannya ya. Kamu perlu ikutin prosesnya seperti itu. Ibaratnya itu kamu jangan sampai lupa prosesnya seperti itu. Kamu harus bisa. Apabila nanti ke depannya nih kamu tiba-tiba gak bisa melewati prosesnya, ya readingan aku nanti ke depannya ya gak bakalan bisa sama seperti ini. Karena bagaimanapun tergantung dari kamunya. Ya, kamunya gimana nanti ke depannya. Kalau kamunya gitu-gitu doang, tidak ada perubahan, ya akan sulit ya. Intinya gimana kamunya deh. Kan karena kamu yang menjalani ya. Saya hanya membaca energinya dan kamu yang harus berusaha. Ya. Kamu harus berusaha untuk takdir kamu sendiri. Tapi bukan berarti kamu mengharapkan twin flame kamu menjadi jodoh kamu. Jangan. Kamu lepaskan. Memang kalau twin flame itu seperti itu. Ya, seperti itu. Memang kita disuruh untuk melepaskan twin flame kita. Ya, kita memang pembelajarannya seperti itu, melepaskan dia, memberikan dia gitu supaya dia kebahagiaan, bahagia. Jadi tidak mengharapkan twin flame kita menjadi jodoh kita. Itu memang proses twin flame memang seperti itu. Memang tidak semua orang bisa. Ya, aku lihat memang seperti itu. Aneh ya kak, proses twin flame seperti itu memang bukan aneh. Memang sudah jalannya seperti itu. Ya. Oh my god. Kalau kamu bisa melewati proses itu ya, perlahan tapi pasti semesta memberikan kebahagiaan untuk kamu ya, supaya kamu dengan twin flame kamu ini bisa bersatu ya. Apabila kamu bisa
melewati proses yang sangat teramat capek dan menyakitkan. Ya, itu aja untuk file ketiga, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file kedua atau file ke pertama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.